Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, mata yang sulit menangis. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita mendapatkan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita menangis sebelum datangnya hari di mana manusia semuanya menangis. Tapi udah terlambat. Sudah apa? Terlambat, enggak bermanfaat lagi tangisan-tangisan mereka. Kenapa dianjurkan? Karena manusia yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah tanda bahwasanya hatinya masih hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah sulit bagi dia untuk menangis, sulit bagi dia untuk merenung. Bahkan ketika dinasihati pun dia nggak bergeming. Kalau orang yang hati masih hidup, ketika dia berbuat salah dinasihati, sadar dia, tahu dia berbuat salah, dan bahkan sering sekali dia menangis kalau berbuat salah. Tapi kalau orang yang hatinya sudah mati, enggak. Makanya Masya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang menangis. Beliau katakan, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang sering menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'ud al-labanu fid dara', sampai susu masuk lagi ke dalam ke dalam teteknya gitu. Maksudnya mustahil. Bahasa kita itu sampai kucing bertanduk gitu, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya mustahil disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Nah, orang seperti ini sering sekali kalau berbuat salah dinasihati, dia sadar, idza nubbiha tanabbah. Kalau dia dinasihati, dia akan akan stop. Tapi kalau orang-orang yang tidak, maka sulit. Dan antum tahu, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW sering sekali menangis. Dan bahkan ketika salah, beliau diingatkan oleh Allah, beliau nangis. Pernah kasus terjadi, Nabi kita Muhammad SAW dihadapkan dengan para tawanan. Rasulullah SAW akhirnya berinisiatif untuk mengembalikan orang-orang yang ditawan, dikembalikan, dan kita ngambil tebusan. Mudah-mudahan tebusan ini bermanfaat untuk kaum muslimin seperti itu. Itu awalnya. Abu Bakar setuju, tapi Umar enggak setuju. Umar bin Khattab enggak setuju. Ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan peringatan. Dan bahkan kata Allah, ma kana lin nabi ayyakuna lahu asra. Tidak layak bagi Nabi memiliki tawanan. Tawanan yang dikembalikan, diambil uang tebusan, enggak layak. Kalau Umar, yang aku pandang ya Rasulullah, untuk dibunuh mereka karena mereka menghinakan Islam, kata Umar bin Khattab. Mereka ini selalu menghinakan engkau, selalu menyudutkan Islam, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Di esok harinya Rasulullah SAW di samping Abu Bakar, dua-duanya menangis. Umar ibn Khattab lewat. Apa kata Umar Khattab? Lima bakaituma, kenapa kalian berdua menangis? Rasulullah SAW menangis, Abu Bakar menangis. Awalnya diam saja Rasulullah SAW. Abu Bakar juga sama. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Illam ajid buka anta bakaitu libukaikuma.
kalau seandainya aku enggak tahu sebab kalian menangis kenapa, maka aku akan berusaha menangis karena kalian berdua juga menangis. Ya Allah, Umar enggak tahu apa sebabnya, tapi lihat Rasul nangis, nangis juga Umar Khattab. Ketika lihat Abu Bakar menangis, menangis juga Umar Khattab, tanpa tahu sebabnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan bahawa saya diingatkan yang benar adalah pendapatnya siapa? Umar ibn Khattab. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan azab di, kata Nabi SAW, di lebih dekat dari apa? Pohon itu. Disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi antum tahu ajibnya, Umar ibn Khattab setegas-tegasnya Umar, sebengis-bengisnya Umar, mudah untuk apa? Menangis gitu, Masya Allah. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya untuk mendapatkan derajat orang-orang yang suka menangis, yang mudah menangis, meneteskan air mata, enggak gampang, enggak semua orang bisa. Orang-orang seperti ini spesial di hadapan Allah Azza wa Jalla, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah akan naungi mereka semua di suatu hari yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan antum tahu yang namanya padang mahsyar itu kita butuh naungan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana panasnya Solo. Solo panas atau dingin? Panas atau dingin? Panas. Panas Solo ini, Masya Allah. Padahal dulu anak ketika mondok, Masya Allah ya, kayaknya enggak sepanas ini gitu. Dulu tuh anak subuhan kalau di masjid itu selalu pakai jaket dulu, tahun 2006. Sekarang 2026, Masya Allah. Dulu gitu ya, itu pakai jaket kita subuhan. Sekarang enggak, gerah gitu. Tapi kita lihat nih sekarang berapa juta mil jaraknya antara kita dengan matahari. Ternyata di padang mahsyar nanti di hari kiamat didekatkan jarak 1 mil. Apa enggak mutung kulit kita gitu loh? Apa enggak terbakar kulit kita? Apa enggak rusak keringat kita kemana-mana dan seterusnya? Wallah berat nih cobaan. Makanya yang dibutuhkan di saat itu mereka-mereka yang dinaungi oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Butuh naungan adem kayak kita nih di bawah bangunan, ada AC-nya adem, Masya Allah. Orang yang selamat, orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya yang spesial dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang hobinya berkhalwat bersama Allah Azza wa Jalla, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istrinya dalam kondisi tidur, anaknya dalam kondisi tidur, dia memiliki waktu jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Antum tahu bagaimana bahagianya kita yang awalnya terpisah dari anak kita, kemudian jumpa dengan apa? Anak kita. Bahagia banget. Dan bahkan bagaimana bahagia kita ketika kita berkhalwat dengan istri kita, jalan-jalan romantis berdua dengan siapa? Istri kita. Dan orang-orang yang saleh, mereka ini merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan kebahagiaan apapun oleh orang-orang lain ketika mereka berdua-duaan dengan siapa? Allah SWT. Di situ dia muhasabah, di situ dia menangis atas dosa-dosa yang dia kerjakan, maksiat-maksiat yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari. Fafadat aina. Dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang Allah muliakan, dinaungi. Dan kalau kita ternyata hati kita enggak pernah, saking keras enggak pernah menangis, sulit untuk mendapatkan naungan itu. Dan bahkan berat untuk mendapatkan naungan itu. Dan bahkan mata kita yang suka menangis karena Allah Azza wa Jalla, yang mudah menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, diharamkan disentuh dengan api nerakanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh Allah dengan api nerakanya. Maksudnya api neraka ini enggak akan ngadab nih 2 mata. Disebutkan Masya Allah, ainun bakat min khasyatillah,
mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa ainun tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang bergadang karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mata-mata yang mudah menangis dan mata-mata yang mudah bergadang karena Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita ini udahlah jarang nangis. Yang kedua, bergadang. Iya, bergadang. Ngapain? Nonton bola. Kalau nonton bola nih gak ada ngantuk-ngantuknya, Masya Allah. Tapi kalau kajian Ustadz baru sebentar turu tidur, ngantuknya Masya Allah. Saking ngantuknya berat mata itu. Tapi bagi mereka enggak. Oke, Anda pernah sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, antum kalau nonton bola apapun tengah malam, biasanya tengah malam tuh mungkin liga-liga di luar gitu loh ya, kita bahkan beli kopi, beli kacang, persiapannya zen banget. Coba kalau untuk sholat malam, air wudhu doang, nggak nyiapin kopinya, nggak ada persiapan. Dan bahkan kalau nonton kajian Ustadz tengah malam, ngantuknya Masya Allah. Antum cari sekarang Ustadz yang retorikanya paling bagus ngisi kajian, nggak mempan. Antum tulis Ustadz Dr. Syafiq Riza bahasa lama, nonton nanti tengah malam, tunggu aja 10 menit jadi bahan pengantar tidur. Langsung bismillahirrahmanirrahim tuh, wah ya, langsung tidur kita. Dan itu terjadi, ikhwah. Tapi mata-mata yang enggak akan disentuh oleh api nerakanya. Yang pertama karena menangis karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua karena dia itu bergadang di jalan Allah Azza wa Jalla, berjihadnya, nutut ilmunya, belajarnya dan seterusnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mudah menangis. Taib. Kenapa mata sulit menangis? Sebab yang pertama, kata para ulama, hati yang keras. Hati yang apa? Keras. Makanya orang-orang memiliki hati yang keras diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah untuk orang-orang yang hatinya keras min dzikrillah, dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka termasuk di dalam kesesatan yang nyata sekali. Berarti kalau orang udah keras hatinya, pastikan dia itu menyimpang. Ana ulangi, mereka yang keras hatinya, pastikan mereka menyimpang. Karena kata Allah, orang yang keras hatinya, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka berada di dalam kondisi kesesatan yang nyata, terang benderang kesesatannya itu. Maka kalau kita udah keras hatinya, jangan sampai keterusan, nanti akan bahaya. Kemudian mengapa mata kita sudah menangis? Sebab yang kedua, dosa yang menumpuk dalam hati. Kerjakan maksiat lagi, dan maksiat lagi. Ini kalau terus terjadi, akhirnya mata kita sulit untuk menangis, hati kita sulit bergetar. Kalau udah banyak maksiat, Allah susah. Kalau kita udah banyak makan yang haram, nafkahin keluarga kita dengan harta yang haram, ngambil yang bukan haknya kita dengan gampangnya, na'udzubillah. Ini mereka akan sulit untuk menangis karena Allah Azza wa Jalla. Karena hati yang sudah bertumpu dengan dosanya, dengan maksiatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat maksiat akan dikasih titik hitam di hatinya. Ana ulangi, dikasih titik apa? Hitam kecil. Taib, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa idza huwa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu. Kalau dia melepaskan diri dia dari kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, suqila qalbu, dibersihkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya, orang kapan udah sekali maksiat akan kecanduan maksiat yang keduanya.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia ngulangin lagi, maka akan ditambahkan titik hitam lagi oleh Allah Azza wa Jalla sampai titik hitam menutupi apa? Hatinya. Dan itulah yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebabnya apa yang kita kerjakan, hati kita terlalu tertutup dengan maksiat-maksiat yang ada. Wallahi ya ikhwah, ini nyata banget gitu. Dan ana sering sampaikan, kemarin juga ana sampaikan, antum jangan sekali-kali mau mencicipi maksiat. Wallahil azim, orang kalau udah nyicipin satu maksiat, dia akan sulit untuk keluar dari lingkaran maksiat yang ada. Karena kata Nabi SAW, kebanyakan kalau orang udah maksiat, wa in ad, dia akan bisa kembali lagi. Zida fiha, ditambah lagi titik hitam, tambah lagi titik hitam, sampai akhirnya udah kecanduan, tertutup semua hatinya. Nasihat 1000 ustadz pun nggak berpengaruh, masuk penjara pun nggak berpengaruh, masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi, dan seterusnya. Zina, efek candunya ada. Betapa banyak mereka-mereka yang sulit melepaskan diri dari apa? Zinanya. Dan bahkan mereka yang sudah masuk ke dalam lingkaran pelacuran, apa kata mereka? Kami kapan nggak melacur, nggak bisa ngasih nafkah. Orang kapan sudah masuk narkotikanya, mencoba narkobanya, sulit untuk keluar, wal'iyadzubillah. Dan bahkan Masya Allah, ana baru cerita sedikit tadi, Masya Allah. Ana tanya, Pak, apa solusi kalau orang-orang udah kena narkoba? Nggak ada, Ustaz. Ya cuman pendekatan aja, kata beliau. Pendekatan apa maksudnya, Pak? Ya mendekatkan diri kepada Allah, ya meninggal. Jadi obatnya orang kalau udah kecanduan narkoba, saking sulitnya, ya mau nggak mau apa? Meninggal. Itu kemungkinan solusi yang terbaik. Itu sampai seperti itu, ikhwah. Saking sulitnya seseorang keluar dari pintu maksiat apa? Narkotika. Judi, antum kira nggak ada efek candunya? Ada. Judi, orang sampai bunuh diri gara-gara kalah judi. Ini ya ikhwah, bukan lagi menang judi. Kalau menang judi dia akan ada alasan, oh Ustaz, ana judi banyak fulus, kata dia. Karena menang. Lah, udah kalah masih main. Ana ulangi, udahlah kalah, uang dia tergerus, masih apa? Main judi online, judol itu. Berarti kan ada nggak efek candunya? Penasaran, coba lagi deh, coba lagi deh, coba lagi deh. Sampai semua dosa, dustanya, sampai kata Nabi SAW, orang sekali berdusta, kata Nabi, yataharral kadzib, akhirnya kecanduan dusta, hatta yaktab indallahi kadzdzaba, sampai akhirnya terbiasa tuh apa? Berdusta, dicap oleh Allah sebagai pendusta. Itu kejadian ikhwah. Mencuri, sekali mencuri, hobi lagi mencuri, hobi lagi mencuri, akhirnya namanya klepto. Semua maksiat ikhwah, semua maksiat. Durhaka kepada orang tua, sekali durhaka, nanti akhirnya nyoba lagi durhaka, sampai akhirnya ketagihan itu apa? Durhaka. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau sudah menumpuk nih maksiat-maksiatnya sampai tertutup hati yang bersih tadi menjadi hitam, sulit untuk apa? Menangis dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang udah keras kepala, bahasa kita, nggak akan bisa dinasihatin. Kapan sadarnya? Terkadang Allah kirimkan ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang Allah tampakkan di depan mata kita. Apa itu? Gempa. Kaum Nabi Lut dinasihatin beribu-ribu nasihat, percuma. Entah apa nikmatnya sesama jenis, tapi bagi mereka udah rusak otaknya. Dinasihatin pun susah. Bahkan apa kata Nabi Lut? Haula'i banatihunna atahharul lakum. Ini ada anak-anak gadis masih bersih, belum disentuh, ini diambil. Apa sama jenis? Sampai apa kata Nabi Lut? Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidakkah dari kalian ada yang memiliki akal yang lurus? Menunjukkan saking susahnya mereka untuk dinasihati. Bahasa kami itu bebal. Apa bebal? Keras kepala, sulit untuk apa? Menangis. Ini yang kedua. Jadi hati yang sudah menumpuk dengan apa? Maksiat. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kita sulit menangis? Terlalu banyak tertawa dan banyak bercanda. Boleh silahkan tertawa, boleh silahkan bercanda, boleh, tapi ada batasnya.
kajian sampai dibawa guyon, majelis dibawa guyon, nongkrong dibawa guyon, isinya semua ketawa tok gitu, nggak ada yang lain. Semua ketawa, na'udzubillah. Semua gelak tawa. Orang-orang seperti ini mati hatinya. Makanya antum tahu, mereka yang sukanya hobi di komedi, hatinya mereka itu yang paling rapuh. Orang yang sukanya komedian, hati mereka tuh keras, paling mudah sakit hati. Mereka yang suka hina kawannya gara-gara komedi, kan nggak apa-apa komedi. Aslinya mereka yang paling rapuh hatinya, paling mudah sakit hati. Disentuh sikit istrinya, marah dia. Ketika apa? Misalnya dia cerai, dia paling benci itu. Tapi suka candain orang, paling rapuh hatinya. Kemudian ketika dia dinasihatin, dia juga paling enggan. Betapa banyak pintu kerusakan, pintu kemungkaran masuk dari komedi-komedi yang ada. Semuanya sulit untuk dinasihatin. Dan ini tanda hati mereka sudah apa? Mulai mati. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, la tukthirud dhahik, jangan kalian memperbanyak untuk tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb, karena kebanyakan tertawa akan mematikan apa? Hati. Kalau hati udah mati, gimana mau nangis? Udah gak hidup lagi hatinya. Antum tahu, Masya Allah, mereka yang hobinya ketawa sini sana sini itu pernah diingatkan oleh Nabi kita SAW. Mungkin yang kita anggap lucu tapi nggak boleh dijadikan bahan candaan, itu nggak boleh. Jangan semua dicandain, jangan semua dicandain. Antum tahu, astagfirullahaladzim, sampai sesuatu hal yang tabu banget, suami istri saling ketawa kalau berhasil saling kentut mengentuti. Suami ngentutin istri, istri ngentutin siapa? Suami. Dan bahkan saling ketawa. Nabi murka dengan perbuatan itu. Dan bahkan dalam sebuah ayat Allah SWT firmankan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian datang kondisinya dengan tempat perkumpulan kalian dengan kemungkaran. Kemungkaran apa itu? Kalau mereka bermajelis saling kentut, kata ulama tafsir. Kapan udah kentutin ketawa, kapan udah kentutin ketawa, dan seterusnya. Nabi, ini nggak wajar ya ikhwah, nggak wajar. Jadi jangan semua dicandai. Ada pernah sahabat Nabi kita SAW lagi sholat, nggak sengaja kentut, sebelahnya ketawa. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendapati kawan kalian kentut, hendaknya yang kentut langsung batal ke belakang dan kawan-kawannya mengambil apa? Hidungnya untuk nutup. Falyakhudh yadahu bi anfi, maka dia ambil apa? Tangannya untuk nutup. Udah gini aja. Dan jangan ketawa, kata Nabi SAW. Ini bukan jadi bahan candaan gitu loh, bukan jadi bahan apa? Lucu-lucuan. Sampai yang seperti itu Nabi SAW nggak mau ini jadikan bahan candaan. Dan bahkan ana jumpain sendiri ikhwah, ana katakan ikhwah, bukan orang awam, udah ngaji, berjenggot pula, bermajelis pula. Momen yang harusnya kita menangis malah ketawa. Momen apa itu? Ketika ada salah satu ikhwah meninggal istrinya dan hendak dibawa jenazah ke kuburan, ternyata dicandain oleh ikhwan-ikhwan yang lain. Masya Allah, antum akhi, habis nih langsung nikah lagi ya, ketawa hai. Ikhwan-ikhwan sebelahnya. Dan itu akhirnya anak ingatkan, antum sekarang di kuburan, antum nggak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Nabi menangis hatta ballat turab, sampai tanah itu basah sebabnya tangisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi SAW, limithli hadza fa'iddu, untuk hal ini kalian persiapkan, bukan untuk jadi bahan candaan, bahan ketawa-ketawaan dan sebagainya. Dan naasnya, laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya juga ikut tersenyum kalau ana sakit hati sudah digitukan. Tapi ini ternyata banyak orang yang nggak tahu mana tempat untuk ketawa, mana tempat untuk menangis. Yang menangis pun dibawa untuk ketawa, dan ini nggak boleh. Ustaz kan menghibur, nggak gini caranya menghibur. Nggak semua hal-hal itu kita letakkan untuk menghibur. Nggak, menghibur itu takziah, kita semangatin, bukan dicandain. Nanti ujung-ujungnya hati kita akan keras. Bukankah Nabi juga ketawa, Ustaz? Iya, Nabi ketawa ada porsinya, dan Nabi nggak tertawa sampai
terbahak-bahak. Tertawa Nabi SAW maksimal-maksimalnya hatta badat anyabuhu. Nabi itu sampai tersenyum nampak gigi apa? Gigi taringnya. Jadi gini aja Nabi SAW. Itu wibawa itu, insyaallah. Jadi enggak enggak. Nabi SAW cuma apa? Tersenyum aja. Dan ini sering Nabi SAW tertawa gitu. Tapi bukan sesuatu hal yang dibawa semuanya canda, enggak. Maka orang-orang yang terlalu banyak tertawa, maka dia akan mematikan apa? Hatinya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak ketawa. Kemudian sebab yang berikutnya, kenapa kita ini sulit untuk menangis? Terlalu cinta dunia. Yang kita pikirkan cuman dunia. Yang kita pikirkan cuman dunia. Orang kapan udah ekonomi susah untuk nangis. Wallah susah. Kalau udah mikirnya bukan Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keras hatinya. Maka apa kata Nabi kita Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, celaan untuk mereka-mereka yang melupakan Allah dan sibuk dengan dunia. Kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, mereka-mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Kata Allah, kita ini berharap enggak jumpa dengan Allah? Banyak yang enggak berharap kok. Ngomongnya doang kami rindu dengan Allah, bualan belaka. Ana pernah nanya gini ke jamaah. Ana bilang, ya ikhwah, antum mau masuk surga? Apa jawaban mereka? Mau, Ustaz. Kami tanya lagi, mau masuk surga sekarang? Oh jangan. Jangan sekarang katanya. Berarti pengen masuk surga itu cuman bualan belaka. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Cuman bualan belaka, hakikatnya mereka enggak mengharapkan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, enggak pengen jumpa dengan kekasihnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW saking jauhnya beliau dari dunia, ditawarkan Nabi ketika sakaratul maut, kan Nabi ditawarkan, sampai Nabi jawab dengan tegas 3 kali loh. Nabi SAW ditawarkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau mau bersama dengan sahabat engkau dengan waktu yang dikasih lagi lebih panjang di dunia, engkau masih hidup, atau engkau wafat jumpa dengan apa? Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Nabi dengan tegas mengatakan, firrafiqil a'la, aku mau jumpa dengan Allah zat yang paling tingginya dan para malaikat yang ada di langit-langitnya. Insyaallah. Dengan mudah Nabi katakan, paling kasih pilihan. Coba kita divonis dokter mati, takutnya Masya Allah. Padahal Nabi kita SAW dikasih pilihan, enggak, sudah selesai tugas saya. Kan Nabi kan udah tanya ini, hal ballaghtu, apakah aku sudah sampaikan semua syariat? Apa para sahabat katakan bala. Ini ketika khutbah wada di haji perpisahan, hajjatul wada, dan ketika khutbah perpisahan, sampai para sahabat Nabi SAW mengatakan, khatabana Rasulullah SAW yauman, Nabi SAW khutbah untuk kami, dan ini khutbah-khutbah perpisahan. Sampai kata para sahabat, ka'annaha khutbatu muwaddi', seakan-akan ini khutbah mau udah perpisahan. Dzarifat minhal uyun, mata kami menangis mendengarkan bagaimana khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua disampaikan sampai bergetar hati para sahabat, jantung para sahabat itu berdetaknya dengan kuatnya, Masya Allah. Sampai terakhir Nabi katakan, hal ballaghtu, aku sudah sampaikan syariat semuanya? Sudah. Ditanya lagi, apakah sudah aku sampaikan syariat? Sudah. Makanya di saat itu Allah turunkan firman Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Aku telah sempurnakan semuanya agama Islam untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Allahumma ishhad, kata Nabi, Allahumma ishhad, ya Allah saksikan aku sudah sampaikan, ya Allah saksikan aku sudah sampaikan semua, ya Allah sudah saksikan aku sudah sampaikan semua. Berarti kan sudah selesai nih tugas Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tugas yang diamankan untuk Nabi sudah selesai, Nabi sakaratul maut. Setelahnya, enggak lama setelah itu Nabi sakaratul maut. Nabi dikasih pilihan, mau tinggal masih lama di dunia bersama para sahabat istri-istri engkau. Ada banyak istri-istri Nabi yang ditinggalkan, ada istri Nabi yang ditinggalkan, dan bahkan ada putri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi kita SAW. Siapa? Fatimah masih hidup, yang lain sudah meninggal. Masya Allah, semua anak Nabi meninggal, Nabi lihat jenazahnya. Tapi masih ada yang tertinggal, putri Nabi SAW yang paling beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha. Masih ada Aisyah, masih ada Hafsahnya, istri-istri Nabi yang beliau cintai. Tapi ketika dikasih pilihan, apa jawaban Nabi SAW? Dengan mudahnya Nabi menangis mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Aku mau jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, aku mau jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, aku mau jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mempersiapkan diri, membersihkan diri sebelum meninggal. Jasadnya dibersihkan, hati Nabi SAW dibersihkan. Nabi sampai minta siwak. Minta apa? Siwak. Nabi lihat siwak di tangannya Abdurrahman ibn Abi Bakar, putranya siapa? Abu Bakar. Nabi di pangkuannya Aisyah. Nabi SAW ngasih isyarat siwak itu. Akhirnya Aisyah minta siwak tersebut dari siapa? Dari Abdurrahman, mau membersihkan mulut Nabi untuk jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya Aisyah potong siwaknya dan Aisyah gigit-gigit siwak Nabi sallallahu, siwaknya Abdurrahman untuk dipakai oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatasawwaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqula Nabi bersiwak terus sampai bersih, sampai keluar suara sampai dicolok siwaknya itu, dibersihkan pangkal lidahnya oleh Nabi kita Muhammad pakai apa? Siwak, sampai keluar suara Nabi dalam kondisi mempersiapkan itu, ya ikhwan. Lembut hati Nabi kita SAW. Dan Nabi katakan, ala inna lil mauti la sakarat, ala inna lil mauti la sakarat, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ingatlah ada sekaratnya, ada sakitnya. Kematian itu ada sakitnya, kematian itu ada sakitnya. Nabi SAW sampai sakit merasakan hal itu. Dan di sini, ya ikhwah, kenapa Nabi kita Muhammad SAW gampang mudah menangis? Karena beliau jauh dari dunianya. Ketika dikasih pilihan jumpa dengan Allah, beliau langsung ambil itu pilihan, enggak ragu sama sekali, jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pengen ada liqa antara beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwah, kalau ada orang semisal Allah takdirkan anak-anak dulunya anak yatim, semisal kalau kita di semisal anak yatim, ada yang ngurusin kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Bahkan ketika sudah kita bisa mencari maisha, tetap dikasih uang sangunya, uang jajannya, uang bulanannya, terus dikasih. Tapi nggak pernah jumpa anak dengan fulan ini. Siapa Pak Fulan ini? Kita disebutkan bagaimana sifatnya Pak Fulan, disebutkan namanya Pak Fulan, memiliki nama yang banyak. Dikasih tahu ini yang ngasih Pak Fulan, sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C. Ini ngasih Pak Fulan, sifatnya A, sifatnya B. Anak nggak tahu siapa ini Pak Fulan. Dan pasti anak akan jumpa, anak akan berusaha untuk mencari jumpa dengan Pak Fulan. Kenapa beliau ini terlalu baik dengan kita? Kenapa beliau selalu ngasih makan untuk kita? Kalau kita sakit yang merawatnya adalah Pak Fulan. Tanpa kita ketahui siapa di balik ini, pasti kita akan kejar nih orang. Tapi ternyata kita ada jumpa, ada janji jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar yang merawat Nabi bukan manusia. Yang merawat Nabi SAW siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampai apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wahai Muhammad, bukankah engkau itu didapati oleh Allah dalam kondisi yatim? Dan Allah yang merawat engkau, bukan manusia yang merawat Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla
Terus Allah mendapati engkau dalam kondisi tidak tahu di zaman jahiliyah, yang mendapatkan petunjuk hanya Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Di zaman jahiliyah tersebar khamar, tersebar zina, tersebar judi. Nabi enggak pernah judi, Nabi enggak pernah minum khamar, Nabi enggak pernah berzina sama sekali sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau dalam kondisi susah wahai Muhammad, yang menyelamatkan engkau, yang membuat engkau itu cukup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajar Nabi ingin jumpa dengan siapa? Allah. Dari kecil Nabi bapaknya enggak ada. Nabi ditakdirkan, diputuskan oleh Allah tidak memiliki bapak. Abdullah meninggal sebelum Nabi SAW lahir. Kemudian enggak lama setelahnya Aminah meninggal ibunya. Masya Allah. Setelahnya meninggal juga, dirawat oleh kakeknya. Meninggal juga, Nabi masih kecil. Dan bahkan ketika kakeknya meninggal dirawat oleh pamannya sampai Nabi masa tuanya, dan ternyata pamannya yang membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW nikah dengan Khadijah. Yang membela Nabi adalah pamannya dan juga Khadijah, dan Allah takdirkan dua-duanya juga meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya nih, Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal di satu tahun yang sama, sampai namanya Amul Huzn. Tahun apa? Kesedihan. Siapa yang membahagiakan hati Nabi SAW kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang membuat Nabi itu kuat Allah SWT. Nabi punya banyak anak, ada Al-Qasimnya, ada Abdullahnya, ada Ibrahimnya, ada Ruqayyahnya, ada Ummu Kulthumnya, ada Fatimahnya. Nabi punya banyak anak, semua meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal, Nabi lihat jasadnya satu persatu. Siapa yang merawat Nabi? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menghibur Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Nabi enggak mau berjumpa dengan siapa? Allah. Mustahil. Ketika semua orang mencela Nabi SAW, siapa yang memberikan tasliyah untuk Nabi? Allah. Yang ngasih hiburan untuk Nabi siapa? Allah SWT. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, di malam hari tahajudlah engkau, tahajud, salat malam. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat engkau. Ketika kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ini semua mata kita menangis, derajat kita ditinggi oleh Allah. Sebagaimanapun usahanya manusia untuk nindas kita, diangkat oleh Allah SWT. Allah yang angkat itu. Wallahil adzim. Celaan manusia enggak akan berdampak pada diri kita. Kita berdakwah ini, Masya Allah, kita nangis jangan di hadapan manusia. Nangis kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dengan hal-hal yang seperti ini ya ikhwah, kita bakal sadar ternyata kita ini udah terlalu cukup jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sibuk dengan dunianya. Dan orang kalau udah sibuk dengan dunianya enggak akan bisa. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini 8 hal yang membuat manusia jauh dari Allah. Apa kata Allah SWT? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha. Katakanlah wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, dan rumah-rumah kalian yang kalian bangun, dan bisnis-bisnis kalian yang kalian usahakan, ini lebih kalian cintai dibandingkan cinta kalian kepada Allah Azza wa Jalla, fatarabbasu, hati-hati kalian hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah akan datangkan adab untuk kalian. Berarti apa ya ikhwah? Menunjukkan kepada kita kalau orang udah terlalu cinta dengan dunia, pasti dia jauh dari siapa? Allah SWT. Konsepnya seperti itu. Semakin orang cinta dunia, semakin dia jauh dari Allah SWT. Semakin seseorang itu tidak cinta dengan dunia, semakin dekat dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau udah dekat dengan Allah SWT, dia akan perasa, gampang merasa gitu dengan Allah Azza wa Jalla, tahu salahnya dia di mana, tahu di mana celahnya diri dia, akhirnya dia apa? Mengoreksi diri dia. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli di sini ya ikhwah, jadilah diri kita orang yang berharap jumpa dengan siapa? Allah SWT. Maka hati kita akan mudah untuk apa? Untuk menangis. Kemudian yang berikutnya adalah sebab yang kelima, kenapa kita ini sulit menangis? Karena jarang membaca Al-Quran. Apalagi secara terkhusus jarang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran aja jarang, apalagi baca Quran dengan mentadabburinya, jauh lebih jarang.
Makanya Masya Allah, inilah yang pernah ditangisi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah, Masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad SAW ngadu kepada Allah Azza wa Jal tentang kaum di zaman Nabi. Tentang kaum di zaman Nabi, bukan zaman sekarang, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan. Sesuatu hal yang ditinggalkan. Nabi sampai nangis ya ikhwah. Orang kalau udah jarang baca Al-Quran sulit untuk nangis. Makanya antum lihat ada mbah-mbah gitu loh, dia ini gampang nangis ketika dia baca Quran walaupun dia nggak ngerti artinya apa. Tapi ketika dia itu Masya Allah terus baca Quran, terus baca Quran, terus baca Al-Quran, Allah akan memuliakan dia dengan mata mudah menangis. Dan apalagi kalau orang tumbuh ubannya, dia tambah semangat beribadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna min ijlalillah tabaraka wa ta'ala ikram dzisyaibah al-muslim. Termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala lah memuliakan orang-orang udah beruban tapi dia semangat untuk beragama Islam. Semangat dia untuk mendekatkan diri dia kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Semangat. Betul-betul getol dia ini Masya Allah. Makanya kalau kita enggak mentadabburi isi Al-Quran, apa artinya? Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran Al-Karim atau hati kalian dikunci sudah oleh Allah Azza wa Jal? Dan kalau hati kita sudah dikunci, dicap oleh Allah, ditutup, digembok, nggak akan lagi bisa dibuka. Makanya sulit untuk apa? Menangisi. Dan bahkan imam pun nangis, kita nggak nangis. Ngebayang kita masih apa? Masih ayam goreng. Padahal imam udah apa? Udah nangis Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim dari sahabat Nabi yang lain, kalau udah sampai ke tentang ayat tentang masalah azab, hukuman, Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu saking tadabburnya Nabi dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Pernah Nabi mengatakan kepada Ibn Mas'ud, kita tahu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang bagus bacaan Qur'annya. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, ikra alayya al-Quran. Wahai Ibn Mas'ud, bacakan untuk saya Al-Quran Al-Karim. Kaget Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Gimana mungkin aku membacakan Al-Quran untuk engkau sedangkan Al-Quran turun kepada engkau? Ya harusnya aku yang ngambil manfaat dari bacaan engkau, bukan engkau ngambil manfaat dari bacaan saya. Akhirnya kata Nabi SAW, ya Ibn Mas'udin fa inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Aku tuh suka membaca Al-Quran Karim yang aku dengar dari orang selain saya. Jadi Nabi suka dengar bacaan orang lain. Apa kata Ibn Mas'ud? Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Dibacakanlah surat apa? An-Nisa. Sampai aku di sebuah ayat. Apa ayatnya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau kami jadikan setiap kaum, setiap umat ada saksinya yang bertanggung jawab, wajina bika ala haula'i syahida, dan engkau wahai Muhammad kami jadikan saksi untuk umat-umat sebelum engkau, bahkan untuk seluruh manusia. Apa kata Nabi SAW ketika mendengar itu? Nabi katakan stop, stop, stop. Fara'aituhu fa'idha ainahu tadrifan. Aku lihat Nabi SAW ternyata matanya sudah apa? Menangis sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi untuk seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Berarti kan Nabi mentadabburi. Dan bahkan pernah Nabi SAW saking tadabburnya, ada satu ayat yang Nabi baca di salat malam. Ini ayat Nabi ulang-ulangi sampai apa? Sampai subuh. Apa ayatnya? Allah firmankan sampai kondisi Nabi SAW menangis, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Diulangi lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai subuh Nabi nangis, ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, mereka adalah hamba-hamba engkau, akan tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini diulangi lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, saking khawatirnya Nabi dengan umatnya. Jadi dari tadabbur Al-Quran Karim, Nabi sering sekali menangis dalam ayat A, ayat B, ayat C, ayat D. Nabi baca satu persatu, Masya Allah. Bahkan Nabi SAW sebagaimana para sahabat, kalau lewat tentang ayat soal, ayat permintaan, ayat doa, Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang surga, Nabi doa minta surga. Ketika berbicara tentang neraka, Nabi minta perlindungan dari api apa? Neraka. Ketika lewat misal ayat neraka, Nabi katakan, Allahumma inni a'udzubika minan niran, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari apa? Api neraka. Ini diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW, saking khawatirnya Nabi. Dan ini hati yang hidup sebabnya apa? Tadabbur Al-Quran. Dan orang enggak pernah mentadabbur Al-Quran enggak akan bisa. Dan alhamdulillah sekarang kita ini udah banyak tadabbur Al-Quran melalui aplikasi. Ada terjemahannya, ada ringkasannya, dan seterusnya. Dan ini yang mengingatkan kita, akhirnya mata kita hidup, akhirnya hati kita hidup, dan mata kita mudah apa? Menangis. Taib, sebab yang keenam, kata para ulama adalah kenapa kita sulit menangis? Sebabnya karena jarang mengingat kematian. Jarang ingat apa? Kematian. Sedangkan Nabi katakan, aksiru, perbanyak oleh kalian. Harus disering-seringkan, harus dibanyak-banyakkan. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut, yakni ingat kematian. Perbanyak ingat kematian. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak ingat kematiannya. Dan Nabi sering ziarah ke kuburan Baqi' untuk ingat kematian. Dan bahkan Nabi anjurkan para sahabat untuk datang ke kuburan Baqi'. Dan Nabi katakan, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena zaman dahulu kalau orang sudah ziarah kubur, ketika akidahnya lemah, kebanyakan berbuat tindakan-tindakan kesyirikan. Maka Nabi SAW larang. Tapi ketika para sahabat sudah kuat ilmunya, sudah kuat akidahnya, maka Nabi SAW katakan, dulu betul aku larang, sekarang kalian berbanyak ziarah kubur. Dan bahkan hatta istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah, ziarah kubur, walaupun tak sering-sering. Kalau wanita tak boleh sering-sering, sesekali boleh. Tapi Aisyah nanya, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku datang ke kuburan untuk ziarah kubur? Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal musakhirin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ucapkan itu, maka kita ingat kematian. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW sering ingat kematian, dan bahkan dulu ziarah kubur. Dan bahkan disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi menangis di kuburan di tengah malam, enggak ada satu orang pun yang lihat kecuali saya. Kasus apa itu? Ketika itu Nabi bermalam, dapat jatahnya Aisyah. Bermalam Nabi ketika itu jatahnya Aisyah. Tiba-tiba Nabi keluar rumahnya Aisyah. Aisyah awalnya ada prasangka, khawatir kalau Nabi pindah kamar gitu loh, khawatir Nabi pindah rumah, cemburu. Akhirnya ketika Nabi SAW keluar, diikutin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW berangkat bukan ke rumah istri Nabi yang lain. Ternyata berangkat ke rumah kawan-kawannya yang sudah berada dalam alam barzakhnya. Datang Nabi SAW, Nabi ucapkan, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk apa kuburan ini, minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslimnya. Semoga Allah merahmati kalian dan merahmati kami orang-orang yang akan menyusul kalian, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Nabi SAW masuk ke dalam kuburan Baqi'. Dan apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Nabi SAW berdoa kepada Allah, memintakan ampunan untuk mereka yang di kuburan Baqi'.
faqama fa'atala al-qiyam. Nabi SAW tegak dan beliau panjangkan tegaknya dengan durasi yang cukup lama sekali, kata Aisyah. Aisyah tunggu terus sampai Nabi SAW menangis di depan kuburan itu, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah kematian. Wallahi ya ikhwah, jangan dikira kematian kita ini aman, kita muslim aman dari alam barzakh. Enggak. Semua orang akan merasakan bagaimana beratnya di alam barzakh. Memang betul kita mendapatkan kenikmatan, tapi ada proses yang berat. Proses apa itu? Daghtah namanya. Daghtah itu ketika dihimpitkan kuburan kita. Dan bahkan kata Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya dalam kondisi Nabi menangis, kata beliau, ala inna lil qabri daghtatan ma naja minha law naja minha la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Di kuburan itu ada namanya waktu dihimpitkan oleh Allah Azza wa Jalla kuburan. Semua merasakan itu. Muslimnya semua merasakan itu. Kata Nabi SAW, kalaupun ada yang selamat dari daghtah, penyempitan itu, yang selamat cuma Sa'd bin Mu'adz. Antum tahu, anda ketika baca syarhul hadisnya, para ulama katakan semua merasakan itu. Orang Islamnya semua merasakan itu. Tapi ada yang merasakan sebentar, ada yang merasakan apa? Lama, tergantung amal soleh. Tapi semuslim-muslimnya kita pasti merasakan itu. Yang selamat pun, kalau selamat, yang selamat cuma siapa? Sa'd bin Mu'adz. Dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sahabat, kita bukan Sa'd bin Mu'adz, kita bukan orang yang banyak solatnya, kita bukan orang yang banyak sedekahnya, kita bukan orang yang banyak puasanya. Kalau dihimpitkan, kita tahu bagaimana orang kapan naik mobil dihimpitkan dengan dua truknya, habis dia sudah hancur. Dan ini yang menghimpitkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daghtah. Akhirnya Nabi SAW menangis tentang masalah mengingat kematian tadi. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini ya ikhwah, perbanyak mengingat kematian. Kita udah masuk umur berapa sekarang? Kalau sudah masuk umur 40 tahun, sisa nih siapkan. Ada orang manusia meninggal 50 tahun. Kenal sunnah di umur berapa? Lalainya berapa tahun kita? Kita 50 tahun. Kenal sunnah umur 49 tahun. Kenal sunnah cuma 1 tahun. Itu pun masih ada bolong-bolong dengan maksiatnya. Selama 49 tahun, apa yang kita kerjakan? Maksiat nyentuh wanita ketika masa mudanya, nyicipin khamr ketika masa mudanya, berpacaran dengan masa mudanya, zinanya di masa mudanya. Ini gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Dan jangan dikira insya Allah aman, semua aman. Siapa yang bisa jamin aman? Nabi saja sampai khawatir sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Umar ibn Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau hitungan Allah enggak akan pernah meleset. Detiknya ada di hadapan Allah Azza wa Jalla, tempatnya ada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dulu kita bawa pacar kita ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, kita sentuh itu, ancamannya dia apa? Ditokokkan kepala kita dengan paku dari besi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada saksinya, dan banyak saksinya, para malaikat menyaksikannya, bumi menyaksikannya yang kita pijak. Apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita tentang kabar-kabarnya, semua diceritakan. Dan langit yang menaungi kita akan menceritakannya. Ma min sama'in adallatna illa waqad hakat akhbaraha. Tidaklah ada naungan langit yang menaungi kita kecuali akan menceritakan semua kondisi kita ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa cerita mereka semua pun Allah tahu. Semua yang Allah tahu sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita enggak siapkan ini ya ikhwah, habis hisab diri kita. Kita semisalkan meninggal, Masya Allah, kita sekarang udah 50 tahun, kita mendekati umur ajalnya Nabi kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70 tahun saja. Sedikit yang orang-orang yang lewat 70 tahun. Dan bahkan banyak yang meninggal sebelum 60 tahun. Wallah, banyak sekarang saat ini. Dan bahkan termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, inna min asyrati sa'ati mautul faja'ah. Termasuk tanda hari kiamat mati secara tiba-tiba, tanpa ada sebab, tanpa ada apa. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak manusia-manusia yang sehat mati tanpa ada penyakit sebelumnya. Tiba-tiba
tiba-tiba meninggal, tidur meninggal. Dan kita tahu itu, yang awalnya kita kenal pagi tadi masih nongkrong sama dia, siang-siang udah meninggal kecelakaan. Mata min ghairi illatin, tanpa ada sebab di awal sebelumnya. Tiba-tiba gitu saja. Mautul fajaah. Mati secara tiba-tiba. Banyak meninggal pemuda-pemuda yang sudah meninggal. Tapi apa yang sudah kita siapkan kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Cukup enggak amal itu? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika khutbah di atas mimbarnya. Disebutkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbaran saghiran. Nabi SAW naik ke atas mimbar kecilnya di waktu zuhurnya. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, laysa bainahu wa bainallahi turjuman wala hijabun yahjubuh. Pada hari kiamat tidaklah kalian nanti berjalan pada hari kiamat kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Kita enggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia Allah Azza wa Jalla. Allah ngerti bahasa Indonesia. Kita enggak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Allah berbicara dengan kita dengan bahasa yang kita pahami, ya ikhwah. Atau Allah SWT jadikan kita ini bisa memahami bahasa Allah Azza wa Jalla. Enggak ada penerjemah sama sekali. Wala hijabun yahjubuh, dan tidak ada hijab penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tegak di hadapan bos kita gitu loh ya. Kita pasti takut di dunia. Tegak di hadapan bos kita, kita salah, kita ini dimaki-maki oleh bos kita. Gimana perasaannya? Tapi ini berhadapan dengan Rabbul Alamin, Malikul Muluk, raja dari segala rajanya, yang ngasih kita emban amanahnya. Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ternyata apa kata Allah SWT? Alam a'tika malan wa walada, bukankah aku sudah kasih kepada kalian harta dan anak? Bala ya Rabb, iya ya Allah. Apakah aku udah kasih kalian rezeki yang banyak? Bala ya Rabb. Thumma madza qaddamta, kata Allah. Terus mana amal engkau saat ini? Mana amalnya? Kalau engkau memang dapat hartanya, dapat anaknya, udah dikasih anak, harta rezeki yang banyak, oksigennya, tangannya, kakinya, matanya, famadza qaddamta? Terus mana amal engkau sekarang? Ternyata fayanzuru qaddamahu wa ma ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi fala yajidu syai'an yaqi wajahu harra jahannam. Dia lihat depan, lihat belakang, kanan kiri, ternyata tidak ada satu pun yang dia dapatin menyelamatkan dia dari panasnya neraka jahanam, kecuali illa maqaddam, kecuali yang dia kerjakan itu pun sedikit sekali. Jadi depan dia ini ada api neraka, ada tamengnya. Ada apa? Tamengnya, tapi tamengnya nggak kuat. Antum tahu di tahun 2006 ketika Gunung Merapi meletus, tahu tahun 2006 kan pemerintah kita membuat bunker. Membuat apa? Bunker di lereng gunung kan? Di Yogyakarta, tahu kan antum? Tahun 2006 itu ketika Gunung Merapi meletus gitu loh ya. Semua orang ngungsi. Tapi ada 2 orang yang masuk ke dalam apa? Bunker. Itu sudah dibuat dengan sedemikian rupa yang dalam akal manusia insya Allah selamat gitu. Bisa mungkin dipastikan itu bisa apa? Selamat, aman gitu. Bunker dengan setebal itu masuk 2 orang. Ketika masuk 2 orang, antum tahu apa yang terjadi? Ini bukan neraka jahanam, bukan api jahanam, bukan. Api Gunung Merapi tok gitu loh. Enggak dikumpulkan semua api, enggak. Allah cuma ngasih lahar sedikit, enggak semua lahar neraka api Gunung Merapi, enggak. Sebagiannya saja. Ternyata bunker besi tadi enggak bisa nahan panasnya lahar. Sampai akhirnya tembus bocor, meninggal 2 orang tadi dalam itu. Sampai meninggal. Bunker yang tebal gak bisa ngelindungi dari apa? Panasnya lahar. Bocor sudah masuk. Itu api dunia. Lah kita terlalu tipis ya ikhwah. Salat berapa tahun kita salat? Sedekah berapa banyak kita sedekah? Wakaf masjid berapa yang kita bangun? Rumah kita bangun ratusan juta. Masjid nggak kita bangun sama sekali. Zakat kita nggak keluarkan. Kita pelit kepada orang tua kita. Kita pelit kepada umatnya, orang-orang fakirnya, orang-orang miskinnya. Gitu kita
kita mau selamat dari panas api neraka jahanam. Ternyata ketika Allah diskusi dengan dia panas betul neraka api jahanam. Ternyata ketika nggak kuat, apa kata Allah Azza wa Jal? Ketika dia lihat ke depan, fatastakbilahun nar, bocor pelindung tadi, bocor, akhirnya apa? Fatastakbilahun nar, dilahap oleh api. Kenapa? Nggak ada persiapan. Makanya kalau kita memperbanyak mengingat kematian, kita akan sadar udah berapa banyak kita siapkan ya ikhwah. Kita dekat dengan masjid, dekat dengan sholat berapa tahun? Kalau 40 tahun lalai, 20 tahun semisal taatnya, yakin nggak kita 20 tahun ini bisa selamat? Iya kalau husnul khatimah, kalau su'ul khatimah gimana? Iya kalau semua ibadah, kalau semuanya nggak ibadah gimana? Nah di sini jangan terlalu menjadi orang murjiah, aman, dan juga jangan berlebihan seperti orang apa? Khawarij. Umat Islam adalah umat yang besar harapan kepada Allah, tapi besar juga khawatirnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu umat yang tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang sebab berikutnya adalah ketujuh, kenapa kita sulit untuk menangis? Karena kita ini manusia yang terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur. Orang kalau udah banyak makan susah nangis, hatinya itu keras. Makanya Masya Allah ya, orang kalau udah banyak makan jangan deh, sarannya jangan, susah hidup kita. Kita harus belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang susah, orang yang lapar. Kita hidup bukan untuk kenyang. Kita hidup memang Allah takdirkan lapar, boleh silahkan makan, tapi ada porsi, ada batasnya. Orang kapan banyak makan hatinya semakin mengeras, dan ini kata para ulama, akhirnya bawaannya ngantuk aja. Bawaannya apa? Ngantuk. Bahkan apa kata Allah SWT? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Jelas Allah firmankan, hendaknya seseorang itu lihat apa yang dia makan. Jangan terlalu banyak makan. Kita nih Masya Allah ya, makan kita tuh banyak ya Masya Allah, wakeh tenan gitu loh. Ana ingat dulu santri, ini santri nih, apalagi orang awam ya gitu kan. Dulu makan kami itu Pak, Masya Allah, nasi itu kayak gunung, banyak ya Masya Allah. Padahal ayamnya sejempol, cuman apa? Sejempol. Tapi antum tahu hebatnya santri, nasi itu bisa habis. Yang lebih ajib, nasinya habis, ayamnya masih ada. Ayamnya masih apa? Masih ada. Banyak makan. Nah orang yang biasanya banyak makan nih di kelas tidur. Di kelas apa? Tidur. Susah dia masuk pelajaran ustadznya, susah banget gitu. Nah kita harusnya jangan terlalu banyak makan, jangan, harus ada pola gitu loh. Nabi SAW seringnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Nabi, hatta Nabi kita Muhammad SAW, makan dalam sehari aklatain. Beliau seringnya itu 2 kali sehari. Makanya dalam hitungan seringnya itu puasa, paginya sahur, malamnya apa? Buka puasa 2 kali sehari. Makanya hatta mereka yang saat ini tentang masalah ahli gizinya, kan mereka suruh juga puasa. Umat Islam ngapain ngikut puasanya mereka, sekalian puasa ibadah gitu loh. Ada kata mereka apa program yang fasting itu? Iya, intermittent fasting ya. Ada jam buka, ada jam apa namanya? Ya jendela buka kata mereka, ada jendela buka. Kenapa tuh nggak sekalian ibadah kepada Allah Azza wa Jal, berpahala? Tapi mereka sadar banyak makan rusak. Dan Nabi kita Muhammad SAW sering sekali datang ke rumahnya, nanya, ya Aisyah, hal indaki syai', wahai Aisyah, engkau punya nggak yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada. Apa kata Nabi dengan simpelnya? Oh nggak ada. Ini idzan shaim, kalau gitu yaudah aku puasa nggak apa-apa. Oh coba kita ke rumah, istri nggak masak, mana makanannya? Kenapa nggak ada? Kita lupa istri itu masak nggak masak tergantung donaturnya. Kapan donaturnya macet juga makanan. Gitu mau kenapa nggak masak, lubang fulus aja nggak ada, apa yang mau dimasak gitu. Mau orang emosi karena kita sering makan, akhirnya bawaannya emosi terus.
Orang kalau kapan sering makan ya, perhatian sama anak. Antum coba cek rata-rata. Gampang baperan, gampang emosian, sakit hatian. Salah satu sebabnya itu banyak makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Udah sekedarnya saja. Sekedarnya makan tuh sekedarnya. Nah, kalau kita terlalu banyak makan, ini bahaya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering anjurkan kalau makan itu, kata Nabi sallam, yakfi li bani adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam makan beberapa suap. Intinya apa kata Nabi? Intinya yuqimna sulbah, yang penting punggungnya bisa tegak. Karena ulangi, kalau orang nggak makan lesu nggak dia? Lesu. Makan. Yang penting apa? Yuqimna sulbah, dia tegak. Apa? Tegak punggungnya. Kalau kita sekarang makan bukan tegak punggungnya, makan maju perutnya. Apa? Maju perutnya. Antum tahu Asma Ummu Hani mengatakan ra'aitu batna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad dzakartu al-qaratis. Tidaklah aku itu melihat tubuh badan perut Nabi SAW kecuali aku mengingat kertas yang dilipat. Antum tahu kalau kertas yang dilipat nih, kita dilipat, kalau dibuka apa yang terjadi? Kata Ummu Hani illa dzakartul qartis. Aku mengingat apa? Kertas yang dilipat-lipat. Apa ini? Six pack. Kalau kita one pack. Nabi orang yang enggak sekarang semua kuliner. Bulan puasa pun bukan bulan puasa untuk nahan makan. Sekarang bulan puasa dijadikan ajang berburu makanan, takjil, dan bahkan kita lomba-lombaan dengan para nonis. Berebutan apa? Makanan. Mereka juga rebutan makanan, Masya Allah. Bukannya ajang untuk menghindari makan, semua makan. Makanya ketika buka puasa semua masuk. Bubur masuk, gulai kambing masuk, buah semangka masuk, nanas masuk. Akhirnya ketika sholat maghrib, ruku bukan ngantuk, mau muntah. Sujud susah nafas. Susah nafas ya ikhwah kalau banyak makan. Makanya kata Nabi SAW, makan itu luqaimat. Tadi beberapa suapan saja. Kalau mau nambah, boleh nambah kata Nabi. Tapi apa kata Nabi? Fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Sekarang semuanya 3/3, semuanya untuk apa? Makan. Jadi gini, antum makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Cepat kenyang. Yakin ya? Ingat nggak dulu emak kita marah? Nah, makan tuh jangan minum. Nanti cepat apa? Kenyang. Loh, itu aslinya memang gitu harusnya. Makan, minum, kenyang, nafas, kenyang. Itu cepat kenyangnya. Dan ternyata Nabi kayak gitu. Cukup Nabi SAW beberapa kurma di pagi hari sampai maghrib selesai. Dan perut itu bisa mengkondisikan kondisi kita. Tapi kalau kita banyak makan susah, Masya Allah. Akhirnya nafas pun begah kita rasanya. Apa? Begah. Dan itu tidak baik. Nah, kalau orang udah banyak makan, dampaknya apa? Banyak tidur. Ketika sholat tarawih, karena saking banyaknya makan ngantuk, Ustadznya di request, Ustadz jangan panjang-panjang bacaannya Ustadznya, kami kenyang, Masya Allah. Jadi Ustadznya di request, udah kayak radio aja bisa apa? Bisa request. Na'udzubillah. Apa kata Nabi SAW disebutkan? Iyyakum wa kathratan naum. Perhatikan nih. Hati-hati kalian dari banyak tidur. Dan ini disebutkan insyaallah ya, ucapannya Ummu Sulaiman untuk Sulaiman sama. Ucapannya siapa? Ummunya Nabi Sulaiman untuk siapa? Nabi Sulaiman. Apa ucapannya? Iyyakum wa kathratan naum. Hati-hati engkau wahai Sulaiman, jangan banyak tidur.
fa inna kathratan naumi tadaru sahibaha faqiran yaumal qiyamah, karena kebanyakan tidur akan menjadikan orang pada hari kiamat itu miskin, sedikit amalnya pada hari kiamat, enggak tahu mau bisa beramal apa, kebanyakan tidur. Mereka udah beramal dengan amal yang banyak, kita banyak tidur. Antum tahu, astagfirullahaladzim, antum tahu kita disuruh tidur malam berapa jam? Yang disuruh sama orang-orang berapa jam kita tidur malam? Berapa jam? 8 jam kan? 8 jam. Antum baca aja penelitian, 8 jam kan ya. Satu hari, satu malam, berapa jam yang Allah kasih untuk kita? 24 jam. 8 jam tadi cuman untuk tidur toh, udah kemakan berapa? 1/3. Antum tahu 1/3 lain itu apa? Kerja jam 7 pulang jam 5, berapa jam? 8 jam. Kepotong 8 jam lagi, berarti tinggal 1/3. 1/3 untuk kerja di pagi hari, 1/3 untuk tidur malam hari, tinggal tersisa 1/3. Untuk apa? Nonton bola. Itulah akhirnya faqiran yaumal qiyamah. Jadi orang miskin amal pada hari kiamat. Makanya Masya Allah, ya ikhwah, 1/3 ini orang banyak lalai, scroll. Antum cek nanti ya ikhwah, nanti ya, cek nanti HP durasi layarnya. Kalau terbuka durasi layar HP 7 jam, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 7 jam untuk kerja, 7 jam untuk 8 jam kerja, 8 jam tidur, dan 8 jam untuk scroll apa? HP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak lagi ada 24 jam, habis semua. Kayak gini mau nangis susah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya HP ini enggak usah terlalu banyak dipegang, kecuali kerja kita di HP. Kita kerja semisal desain pakai HP, kita narah hubungnya, CS-nya, customer service-nya, mau nggak mau kan pegang HP, boleh untuk kerja. Tapi masuknya ke dalam pekerjaan tadi, ada orang kerjanya memang nggak di HP, tapi HP ini dipakai untuk apa? Al-al'ab, untuk permainan-permainan yang nggak bermanfaat, untuk menghabiskan waktunya 8 jam di luar pekerjaan dia, habis waktunya. Makanya apa kata dia? Ya akhi, ayo kajian ke masjid ba'dal maghrib sampai isya aja. Aduh ana sibuk akhi, nggak bisa. Dikiranya orang-orang ke masjid pengangguran kali ya. Dikira apa? Pengangguran. Mereka juga orang sibuk. Tapi sibuknya kita dengan sibuknya orang-orang soleh itu beda. Nah kalau udah kebanyakan tidur, apa yang mau kita harapkan ya ikhwah? Makanya pernah disebutkan oleh Habib Ibn Muhammad, istrinya membangunkan Habib. Apa kata istrinya? Ya Habib, kum fa inna tariqa ba'id. Bangun kau, bangun. Wahai Habib, wahai suamiku, bangun. Kenapa? Jalan kita terlalu jauh, bekal kita terlalu sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat min baini aidina wa nahnu qad baqina. Itu orang-orang soleh itu udah jauh depan kita gini-gini aja. Mereka orang-orang soleh bisa bahasa Arab, bisa faham Quran, bisa faham hadis, banyak hafal hadisnya, banyak amal sunnahnya. Kita bahasa Arab gini-gini aja, kita Al-Quran gini-gini aja, kita hadis gini-gini aja. Quran berapa juz kita hafal? Kita ngafal juz 30, hilang 30 juz. Ya gini-gini aja kita. Hadis cuman innamal a'malu binniyat. Tapi ini orang-orang soleh, antum enggak lihat ini ya ikhwah, bapak semua, ibu-ibu semua, antum enggak lihat orang-orang soleh. Udah di depan mereka bawa ayat Quran, udah di depan bawa hadis. Kemungkinan besar mereka selamat nanti. Kita yang gini-gini aja, gimana kita? Selamat nggak kita yang gini-gini aja? Apa kata istrinya Habib? Sekarang bangun, karena kita masih gini-gini aja wahai suamiku. Tegak langsung suami ya, langsung apa serius ibadah di malam hari. Jadi jangan sampai kita kebanyakan tidur. Na'amullahu a'lam bissawab. Kemudian apa dampak dari sulit menangis? Tadi kan sebabnya, sekarang dampaknya. Apa yang ditimbulkan dari sulit apa? Menangis. Yang pertama, hati menjadi keras, lebih keras dibandingkan batu. Antum tahu kerasnya hati pernah Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim,
Apa kata Allah? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati kalian semakin keras, semakin keras, semakin keras. Fahiya kal hijarati aw ashad qaswa. Akhirnya hati kalian seperti batu yang keras, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Apa kata Allah? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya banyak sekali batu yang darinya, batu yang keras, keluar darinya air, mata air, akhirnya menjadi sungai yang besar. Ya ikhwah, antum, ana pernah di Lahat, ana lihat sumber mata air pertama dari batu yang keras. Anda lihat awalnya sungai kecil dan dari situ batu keluar batu air keluar. Ini keras Pak, kita tokok kan keras dia. Di sini kan ada kan banyak tempat mata air, Pengging, terus mana lagi, daerah Klaten kan, Klaten tuh Boyolali, Klaten kan. Ana biasa juga dulu nyantri juga renang ke sana. Itu batu yang keras, keluar nggak air? Keluar. Tapi Allah kasih isyarat, kalau yang keras batu aja bisa nangis keluar air, batu lo ya. Mata kita yang lembut kenapa nggak bisa keluar air? Kenapa nggak bisa? Ini pertanyaan besar ya ikhwah. Batu bisa mengeluarkan sampai sungai yang besar, nggak pernah stop tuh air matanya. Batu itu, air yang nggak bisa keluar, mata air. Ternyata air mata kita lebih keras dibandingkan airnya apa? Dibandingkan mata air. Air mata kita lebih keras dibandingkan mata air yang ada. Na'udzubillah. Maka kata Allah SWT, dampaknya apa? Hati kita semakin keras dari hari ke hari, dan bahkan lebih keras dibandingkan apa? Batu yang paling keras. Jadi antum, makanya tadabbur alam itu penting. Antum coba lihat, renungkan. Masya Allah ya, batu ini sampai keluar air, masa kita nggak keluar air kita? Mata air kita ini air mata, mata airnya udah keluar, kita air mata nggak keluar. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, dampak dari mata yang sulit menangis, sholat menjadi hampa, nggak khusyuk. Allahu akbar, ini kan dimulai dari Allah yang maha besar, tapi seakan-akan kayaknya hampa gitu aja, nggak ngantuk. Yang awalnya sebelum sholat nggak pernah garuk-garuk, pas sholat entah kenapa garuk-garuk. Yang awalnya ketika sebelum sholat lagi wudhunya nggak pernah ngecek kunci, tiba-tiba pas sholat Allahu Akbar, mana kuncinya? Langsung ada apa? Kunci. Ini sholat yang hampa. Sedangkan kalau orang-orang yang khusyuk, pasti dia tidak akan lakukan itu. Kalau orang suka nangis, dia akan khusyuk itu. Maka Allah SWT firmankan, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka-mereka yang khusyuk di dalam apa? Salatnya. Na'am, wallahu alam bishawab. Dampak mata yang sulit menangis yang berikutnya, Al-Quran enggak lagi menggerakkan hatinya. Kita tahu a'imam Masjidil Haram, para imam masjidnya, para masyayikhnya, para ulamanya, para ustadznya, kapan menyampaikan mau'izah, kapan menyampaikan nasihat, Masya Allah, itu betul-betul merinding kita. Sebagaimana tadi hadisnya Irbad ibn Sariyah, Nabi Irbad mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan dzarifat minhal uyun, yang Rasulullah SAW mengasih kami mau'izah, nasihat perpisahan, sampai itu Masya Allah ya, mata kami menangis, wajilat minhal qulub, jantung kami itu berdetak keras, sampai kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatul muwaddi' fa'usina, ini nasihatnya kok kayak nasihat perpisahan ya Rasulullah, wasiatkan kami lagi, tambahkan kami wasiat lagi. Ini disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini Al-Quran nggak menggerakkan hati kita, tidak pernah terbesit rasa menangis, bersalah dan sebagainya, itu bahaya. Makanya Masya Allah, coba lihat orang-orang beriman yang gampang menangis. Apa kata Allah SWT? Allahu nazzala al-hadith kitaban mutasyabihan mathani. Allah turunkan untuk manusia ucapan yang paling baik, kitab yang paling baik ucapannya, yakni Al-Quran. Mutasyabiha, yang ayat-ayatnya mirip semua, indah semua, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ucapan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran semua indah, mutasyabihan, serupa keindahan-keindahannya. Mathani, yang berulang-ulang, Masya Allah. Taqsha'iru minhu juludul ladzina amanu, juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
Kemudian bergetarlah kulit-kulit mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tahu iksya'arratil julud, bergetarnya kulit kita itu, bahasa kita tuh merinding, apa sih? Bulu kuduk apa? Nih, antum tahu nggak? Ada kerasa ger gitu. Ada zer gitu. Ini kan bergetar kan kulit kita. Nah, itu maksudnya saking takutnya dia. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Antum pernah lihat jin nggak? Ada nggak rasa kayak gitu zer gitu? Antum nggak pernah lihat jin nih? Anda juga nggak pernah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita melihat apa jin. Tapi kawan-kawan yang bilang ini langsung kayak stop, langsung kaku kata mereka, sampai kulit mereka tuh kayak ada yang langsung ini bulu kuduk apa bahasa mereka? Naik kata mereka gitu. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna. Ini bergetar di kulitnya kayak kerasa ker gitu. Orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lembutlah hati mereka, tenanglah kulit-kulit mereka untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka semakin haus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak mereka yang jarang menangis, sulit Al-Qur'an sulit bagi mereka untuk tersentuh dengan apa? Al-Qur'an Al-Karim. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dampak mata yang sudah menangis yang berikutnya adalah doa juga terasa hampa. Tidak sungguh-sungguh. Doa itu soal Allah Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin. Amin. Jadi sujud hampa banget. Tapi kalau doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah hampa. Doa Nabi sungguh-sungguh. Nabi doa tuh sampai nangis sallallahu ngemis kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Masya Allah, antum tahu Masya Allah, Nabi SAW itu sering nangis mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Jadi doa Nabi itu nggak hampa karena Nabi sering nangis. Jadi berbobot doanya, berisi doanya Nabi SAW, ada ruhnya gitu. Dan antum tahu saking khusyuknya doa Nabi untuk Aisyah itu sampai bahagia betul. Masya Allah. Pernah Nabi SAW dipangku oleh Aisyah. Nabi di pangkuannya Aisyah, Nabi lagi golek-golek kayak gitu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, doakan untuk saya ya Rasulullah. Nabi akhirnya sungguh-sungguh berdoa. Nabi kata kepada Allah Azza wa Jalla, ini nampak dari mimik wajah Nabi, dari istilahnya gerak-gerik Nabi. Sungguh-sungguh Nabi berdoa. Ketika Aisyah minta didoakan oleh Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah untuk Aisyah dosa-dosanya yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Akhirnya Aisyah ini bahagia betul karena udah didoakan dosa-dosa diampunkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahagia betulnya Aisyah. Nabi doanya sungguh-sungguh, makanya Aisyah itu bahagia, tahu ini sungguh-sungguh, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW kaget? Ya Aisyah, hal sarrat ka da'wati? Engkau kenapa kok bahagia dengan doa saya? Wa mali la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku enggak bahagia dengan doa engkau yang sungguh-sungguh seperti ini, memintakan ampunan untuk saya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Hadhihi da'wa da'autuha li kulli ummati fi kulli shalah. Doa ini tapi aku minta sungguh-sungguh hal yang sama untuk umatku setiap kali aku sholat. Setiap solat Nabi katakan Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Selalu Nabi berdoa untuk umatnya. Tapi syahidnya, antum tahu syahidnya, Aisyah itu bahagia dengan doa Nabi karena Nabi doanya apa? Sungguh-sungguh. Coba antum datang ke orang soleh, ya akhi doakan ana yang mudah-mudahan dimudahkan. Oh ya amin. Selesai. Jadi nggak nampak sungguh-sungguhnya, kayak nggak hampa aja gitu. Tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW doa itu nggak pernah hampa. Nabi tahu ini berdoa, makanya kalau berdoa itu sungguh-sungguh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal dalam kondisi kalian yakin doa kalian diijabi oleh Allah. Jadi doa itu jangan ragu.
Aduh, bisa enggak ya Allah kasih saya rumah, ya Allah. Saya minta rumah ya Allah, karena rumah saya dari bambu dan sebagainya, saya enggak mampu ya Allah. Tapi mungkin enggak ya? Nah, itu tuh. Ini doa-doa yang seperti ini yang membatalkan apa? Ijabah doa. Udu Allah, minta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam kondisi kalian yakin dengan apa? Ijabah doa. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan tidak sungguh-sungguh ketika berdoa. Pakai doanya kayak hampa aja kan. Antum ba'dal asar hari Jumat kayak doa hamba. Antum doa nih buka puasa, sebelum buka puasa doa mustajab enggak? Mustajab. Pas doa Masya Allah, di sini makanan khas yang paling enak untuk buka puasa apa? Anda nggak tahu. Anggap yang paling khas apa? Pas doa antum, ternyata makanan yang paling enak dihidangkan di sana. Pas doa, pindah tempat dia. Batal cari tempat yang paling dekat apa? Makanan yang zen. Allah. Ini kayak gini. Apa isi doanya? Hampa sudah. Dihidangkan apa? Susu. Dapat susu nih, ditengoknya. Dia lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ghafil lahin namanya. Orang yang lalai dan juga orang enggak sungguh-sungguh. Salat kan ada orang kan salat Allah Akbar nengok. Ini kata Nabi SAW, ikhtalasahu syaitan. Ini adalah curian yang dicuri oleh siapa? Syaitan. Makanya ada syaitan namanya syaitan khinzib atau khinzab. Itu yang mengganggu orang apa dari salatnya. Na'amullah alam bisawab. Itu dampak berapa yang Anda sebutkan. Obatnya apa? Solusinya apa? Banyak pertanyaan ini, Masya Allah. Taib. Astagfirullahaladzim. Waktu Anda terlalu singkat ya ikhwan, ini materi terlalu banyak, jadi Anda boleh kalau nggak sempat Anda mohon maaf ya. Kita lanjutkan sedikit. Ini obat ini penting nih tentang masalah obat. Tapi obat yang pertama, Anda singkat saja, tadabbur Al-Quran dengan hati yang hadir, itu yang pertama. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu. Ini majelis ini, wallahi ya ikhwah, antum kalau mau lembut hatinya, jangan kajian itu ketika tablik akbar doang, enggak. Kajian itu rutin. Kajian rutin yang ada setiap hari, antum datang aja. Gak usah lama-lama deh, udah. Ba'dal maghrib sampai kapan? Isya sudah selesai 1 jam doang, bakhil banget buat Allah. Coba kita ngopi. Kita ngopi, nongkrong sama kawan. Ini ngopi jam 10. Mau pulang jam 11. Antum pas mau pulang, afwan akhi, ana pulang dulu ya. Antum mau kemana? Masih jam 11, masih pagi nih. Jam 11 malam, sejam ngopi, dibilang masih bentar nongkrongnya. Kajian nih ba'dal maghrib sampai kapan? Isya selesai, sudah hadir gitu loh. Jangan bakhil banget waktu itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Obat yang ketiga tadi yang sudah Anda bahas, memperbanyak mengingat kematian dan ziarah kubur. Obat yang keempat, menangis walaupun dipaksa. Coba belajar nangis, belajar gitu loh nangis. Gimana caranya? Ya antum lebih ngerti, balil insanu ala nafsi basira. Coba belajar merenung, belajar meratapi, bukan meratap nampar-nampar, bukan. Maksudnya merenung tentang kehidupan kita yang kondisi banyak salahnya. Makanya Masya Allah disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, fa illam tabaku fatabaku. Ubku, nangislah kalian. Kalau kalian nggak bisa nangis, fatabaku. Belajar untuk nangis. Belajar untuk nangis. Ini perintah dalam agama Islam. InsyaAllah. Obat yang kelima, memperbanyak istighfar yang melembutkan hati kita. Yang keenam, rajin sholat malam. Orang kalau rajin sholat malam, percaya sama orang rajin sholat malam, lembut hatinya.
Dan ana punya banyak kawan yang lembut hatinya. Memang kita kenal orang-orangnya apa? Rajin sering terkoneksi jiwa dia untuk apa? Untuk berdoa dengan Allah Azza Wajalla. Itu lebih lembut hatinya, insyaallah. Yang ketujuh, merenungkan betapa besarnya nikmat Allah yang nggak mungkin kita syukur. Nikmat tuh banyak, tangan. Antum tahu stroke ya? Stroke tuh kalau ada satu gumpal darah yang Allah sumbatkan di otak kita, asli nggak bisa bergerak semua, bahkan bisa lumpuh total. Satu loh ya, Allah lumpuhkan sarafnya habis. Ini kan sebanyak ini nikmat Allah Azza Wajalla. Antum tahu yang membuat kadang-kadang kita tuh menangis ya, kita tuh kan tidur. Antum tahu tidur kita bilang bismikallahumma amutu wa ahya. Kita katakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan jiwa saya kepada Engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ini doa sebelum tidur. Wa alja'tu dhahri ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kita serahkan semua, ya Allah aku kasih diri saya, jiwa saya kepada Engkau, aku hadapkan wajah saya kepada Engkau, aku serahkan semua urusan saya kepada Engkau. Antum tahu apa sebabnya? Kenapa kita doa seperti itu? Ketika kita tidur, saking sayangnya Allah Azza wa Jal, yang mendetakkan jantung kita siapa? Allah. Kita punya kuasa di tangan kita nih, rambut kita gerak-gerakkan goyang nih semua, kita kedip-kedipkan goyang, bisa kita punya kuasa. Semua tangan punya kuasa. Satu yang kita nggak punya kuasa apa? Jantung. Kalau Allah serahkan nih jantung kita untuk setiap hamba-hambanya, tidur kita nggak bergerak, mati mati gitu. Tapi saking sayang Allah, semua yang tidur dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jaga semua hamba, jutaan manusia, miliaran manusia, di satu waktu yang sama Allah yang jaga. Saking besarnya Allah Azza wa Jalla, tidakkah kita bersyukur atasnya Allah Azza wa Jalla? Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya hatinya Bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya Bani Adam itu mutlak milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Namullah alam bissawab. Kemudian obat yang ke-8, merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ke-9, merenungkan dahsyatnya hari kiamat. Yang ke-10, merenungkan dahsyatnya siksa neraka. Itu 10 obat untuk kita apa? Melembutkan hati kita. Kemudian ada beberapa teladan dari para nabi. Di antara Nabi Daud alaihi salam disebutkan innahu awwab. Nabi Daud itu orang yang hobi menangis kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nabi loh ya. Nabi awwab kata Allah. Rasulullah SAW juga sama, menangis ketika apa? Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, teladan juga. Dan para sahabat Nabi kita SAW teladan juga besar. Mereka nangis kalau mendengarkan ayat Allah Azza wa Jalla. Ini teladan bagi kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dama' mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Ketika dibacakan, diperdengarkan untuk para sahabat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara ayunahum tafidu minad dama', mata mereka satu persatu yang mendengarkan ayat Al-Quran jatuh air matanya, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran dalam ayat-ayat tersebut. Gak tahan jiwa mereka kecuali untuk apa? Merintih, menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini teladan bagi kita apa? Bagi kita semua. Namullah alam bisawab. Maka jangan nunggu kesempatan sampai tangisan itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau udah tangisan itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, udah habis waktunya. Maka kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah bukan sudah datang waktunya agar hati-hati orang beriman khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ketahui adalah sebagaimana disebutkan, ibuku fa illam tabku fatabaku. Nangislah kalian, kalau enggak bisa menangis maka belajarlah untuk menangis. Fa inna ahlan nari yabkun finnar. Karena penduduk api neraka enggak pernah nangis di dunia.
dunia. Kapan mereka nangis? Di neraka. Yabkuna finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tasila dumu'uhum, sampai mengalir air mata mereka, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, ka'annaha jadawil hatta tanqati'ad dumu' fatasilat dima'u fataqrahul uyun. Sampai akhirnya air mata mereka itu seperti nangis, seperti kayak macam ada jalurnya gitu. Dan ternyata itu enggak bermanfaat, dan mata mereka dibakar oleh Allah Azza wa Jalla di api neraka. Enggak bermanfaat. Jadi kalau penduduk neraka itu enggak nangis di dunia itu, mana ada mereka nangis? Enggak ada. Enggak ada. Maka yang perlu kita ketahui hal itu. Nama Allah alam bisawab. Waktu kita sudah habis, dan 10 menit ini kita gunakan untuk tanya jawab. Ustaz, bagaimana mengobati anak remaja yang suka nonton drakor? Kasihan waktu yang banyak terbuang, sedangkan dia sudah tahu hukum-hukumnya. Jazakumullah khair. Jangankan anak remaja, bapak-bapak yang nonton dracin kok. Anak remaja nonton apa? Drakor. Bapak-bapak nonton apa? Dracin. Bahkan ada yang mau cerai sebabnya apa? Dracin. Istrinya mau gugat cerai gara-gara bapaknya atau suaminya nonton apa? Drama Cina. Itu terjadi. Allah, aib banget gitu. Terus gimana cara ngobatinnya? Sebenarnya wasiat ana bukan berbicara tentang ngobatinnya gimana. Harusnya sedia payung sebelum hujan. Maksudnya sebelum sakit anak kita cegah harusnya. Jangan dikasih apa? Handphone. Dan antum kira handphone ini aman? Enggak. Banyak bapak-bapak yang lalai sebabnya handphone, apalagi anak-anak remaja. Makanya di Amerika, di barat sana, mereka itu nggak lagi namanya pakai smartphone. Tapi kan smartphone itu kan HP pintar gitu ya, phone pintar. Mereka sekarang udah kembali ke HP bodoh, istilah mereka. Yang nggak bisa diapa-apain, dampon namanya, HP bodoh, bukan smartphone lagi. Yang HP itu cuman bisa SMS, nelpon, sama main ular yang apa? Yang apa itu? Iya, itu mereka antum cek lah, penelitian terjadi. Apa dampaknya? Ternyata mereka yang pakai HP bodoh tadi, istilahnya di mereka tuh HP bodoh, itu bisa merehatkan jiwa mereka yang awalnya stres. Berarti kebanyakan manusia stres gara-gara apa? Handphone. Stres manusia. Antum tahu saking stresnya manusia sampai dibuat lelucon. Ada orang ngirim video lucu ke kawannya, kapan nggak ditanggapin videonya, sakit hati. Nah, itu orang stres itu. Sakit hati gara-gara nggak ditanggepin video lucu yang dikirim untuk kawannya. Dan katanya itu terjadi. Dan ini orang-orang yang apa? Stres. Berarti udah kembali aja ke kehidupan yang lain. Makanya sebelum Anda berbicara tentang pengobatannya gimana, ya sebenarnya pencegahan itu penting. Ambil HP-nya sudah. Dan anak kita jangan dikira nggak hidup tanpa HP. Hidup mereka. Antum tahu, HP itulah yang membuat orang tuh manja. Antum coba survei, berapa banyak mahasiswa yang nggak minta uang jajan dari bapaknya? Antum cari berapa banyak mahasiswa yang bayar SPP pakai duit dia sendiri? Berapa banyak? Di SCDI itu banyak. Mereka kerja, kuliah, nafkahin istrinya. Anda punya banyak kawan seperti itu. Mereka ada usaha, mereka itu usaha A, usaha B, usaha C, usaha mereka. Orang-orang awam karena sibuk main HP, minta uang sangu dari siapa? Bapak emaknya. Udah tua itu mahasiswa. Antum tahu ngelola harta anak yatim boleh nggak kita kelola? Boleh, bagus. Anak yatim nggak bisa, kasihan. Kita kelola, kita kembangkan. Kalau sudah besar, sudah kita lepas, dia punya kecukupan. Antum tahu sampai kapan boleh ngelola harta anak yatim? Kata Allah, sampai balik. Kalau sudah balik jangan sekali-kali sentuh. Mereka sudah bisa ngelola sendiri. Berarti harusnya anak-anak kita bisa berdagang, berusaha, kerja kapan? Balik.
Sekarang apa yang terjadi? Ketika mereka sudah balik, pulang nih semisal dari pondok pesantren, bapaknya kerja nyervis motor, anaknya main HP. Anak sering ngomong ke santri-santri kami, antum kalau pulang bapak antum kerja, ikut ke bapak. Lihat apa yang antum bisa gali. Bapak antum nyadap karet, ikut nyadap karet. Bapak antum jualan gerobak, pakai jualan roti pakai gerobak, jualan ikut sama abah. Abahnya tukang servis motor, tetap kerja sama gali. Nabi bilang, antum harus bisa balik itu sudah bisa bekerja. Kalau di pondok nggak bisa, tapi pulang selama sebulan gali semuanya. Nabi bilang. Tapi faktanya banyak yang nggak mau, malu. Iyalah main HP terus. Malu, komunikasi sama orang aja nggak bisa, nawarkan barang dagangan aja nggak bisa. Malu, takut, sungkan. Makanya anak kecil, antum tahu Ibn Abbas, raganya masih anak-anak, jiwanya nggak ada drakor kayak gini, nggak ada. Antum tahu apa kata Umar bin Khattab? Kawannya Ibn Abbas ini orang tua semua, kawannya Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, petinggi-petinggi semua ini kawannya Ibn Abbas. Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, tersisalah Umar sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika rapat, semua masyayikh Badr, tokoh-tokoh sesepuh Badr, semua orang tua ini masya Allah masyayikh Badr, tiba-tiba masuk dari mereka siapa? Anak kecil. Siapa? Ibn Abbas diundang oleh Umar bin Khattab. Nggak setuju masyayikh Badr nih. Apa kata masyayikh Badr? Ya Amirul Mukminin, lima adkhaltahu wa lana abna'u amsalu. Kenapa kau masukkan Ibn Abbas? Umar masih kecil. Kami juga punya anak-anak seumuran dia. Kenapa kau nggak undang juga? Tahu apa jawaban Umar bin Khattab? Ditanya tentang surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan datangnya penaklukan kota Mekah dan sebagainya, maka apa? Beristighfarlah, bertahmidlah, pujilah Allah Azza wa Jalla dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima apa? Taubat. Ditanya, fulan, apa tafsir ayatnya? Kita diperintahkan istighfar, fulan kita diperintahkan untuk tahmid, fulan diperintahkan untuk ini. Terlalu biasa. Ya Ibn Abbas, apa tafsiran kau tentang ayat ini? Dengan singkatnya dia mengatakan kurbu ajali Rasulillah. Sejak turun ayat ini, ajal Nabi sudah sangat dekat dengan beliau. Nabi mau meninggal. Apa kata Umar Khattab? Ini yang kalian nggak milikin. Apa kata Umar Khattab? Zaka fatal kuhul. Ini orang si Ibn Abbas raganya masih anak-anak. Fatah masih anak-anak dia. Kuhul tapi akalnya akal dewasa. Sekarang kita raganya raga dewasa, akalnya kekanak-kanakan. Udah tua jenggotan main game. Udah tua jenggotan ya ikhwah. Main game udah tua, raganya udah besar, udah tua, akalnya kekanak-kanakan. Al-Imam Nawawi rahimahullah masih anak-anak diajak main sama kawan-kawan yang sepantaran, nggak mau, sampai nangis, dipaksa untuk main, nangis Imam Nawawi. Ngapain dia mau nulis apa? Hadis. Berarti solusi yang kedua, sering bawa anak kita ke lingkungan bapak-bapaknya. Makanya antum kalau kajian jangan nggak bawa anak, bawa aja. Ustaz, anak-anak gak ganggu Ustaz, antum ribut sana ke sini, enggak, antum jaga, antum beli ikatan apa? Yang antum tahu ikatan yang kalau orang umrah itu, antum beli ikhwah, antum beli ikat anak antum. Enggak bisa kemana-mana dia. Beda ya ikhwah. Anak kita sekarang kapan sholat, azan dipanggil untuk sholat, nak sholat, diambil HP-nya, nangis. Ulama salaf zaman dulu nggak usah disuruh, ketinggalan sholat anak-anak mereka, nangis anak-anak mereka. Kenapa? Dewasa pikirnya, bola pikirnya, dibawa jamaah sholat, nggak ribut dia. Allah nggak ribut, sampai nangis ketinggalan masbuk, kita, nggak ridho dia masbuk.
Ini kenapa? Dibawa ke circle bapak-bapak. Ana sering bawa anak-anak ke circle bapak-bapak. Dia nggak lagi, dia hormat ke bapak-bapaknya, tapi pikirnya maju gitu, nggak lagi main A, main B. Nggak apa-apa main-main. Belikan, ambil mobil-mobilan, bawa mobil-mobilannya ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ribut, diingatkan, nak jangan ribut, nggak apa, main mobil tapi jangan ribut. Ingatkan terus kayak gitu. Nanti suatu saat ini ada benih bibit jadi orang besar nanti. Sekarang anak-anak kita itu nyendiri kan, murung di kamar. Aduh, ada tamu dulu, bapak kita punya tamu, kita keluar, kita kenalkan, Pak, Masya Allah, gimana kabar, sehat? Kita nggak kenal sama bapak kita, kita tahu ini kawan bapak kita. Kita keluar, kita jamu, Masya Allah, kita siapkan tehnya, bahkan kita duduk samping abah kita untuk ngobrol dengan apa? Dengan kawan abah kita. Sekarang, nak keluar kamar, nak ini kawan bapak, nggak mau keluar, malu. Makanya Pak, dari kecil ya ikhwah, anak sering sampaikan, dan ini anak terapkan juga ke anak-anak. Anak sering bawa anak-anak ke masjid, sholatnya, kajiannya. Nanti dia akan ikut circle-nya apa? Bapak-bapak. Jadi drakor tuh nggak laku lagi bagi mereka. Yang laku bagi mereka tuh baca Quran, hadis, kajiannya. Bawa anak-anak kita ke circle itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam kondisi apa dan di mana tempat yang utama supaya hati mata kita bisa semua setiap momen yang bisa membuat kita nangis sudah semua kondisi. Salam Ustaz, maaf kalau mau tanya, kalau sedang berzikir karena sering ingat kebaikan orang tua tanpa sadar berzikir sampai menangis sampai boleh, nggak ada masalah, boleh. Bismillah, bolehkah kita ngulang ayat ihdinas siratal mustaqim waktu sholat? Boleh, nggak ada masalah. Kalau dia memang minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kedua kalinya, boleh, nggak ada masalah. Kalau dia butuh ihdinas siratal mustaqim, boleh, nggak ada masalah. Tapi bukan sesuatu hal yang dirutinkan selalu 3 kali ihdinas siratal mustaqim, itu bid'ah. Tapi kalau dia tersentuh gitu, akhirnya dia wakaf, dia ulangi lagi sekali lagi, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting nggak dia khususkan dan nggak dianggap itu ada keutamaannya, enggak. Tapi memang hati dia tersentuh aja, terstop dia ihdinas siratal mustaqim, tersentuh tiba-tiba, dia ulangi lagi, maka apa? Diperbolehkan. Bagaimana dengan orang yang bermudah-mudahan menangis di saat meratap karena sakit hati, dan bagaimana batasan untuk menjadi kuat dan tidak banyak menangis? Tapi Masya Allah, yang meratap itu nggak boleh. Meratap itu nggak boleh sampai marah, mukul sana mukul sini. An-naihatu idalam tatub, kan diancam wanita-wanita yang suka meratap. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu biniyahati ahlihi, mayit itu akan diadab sesuai dengan tangisan ataupun ratapan apa? Keluarganya. Terus gimana kalau sakit hati dan sebagainya? Nah, ini yang sering Anda sampaikan kepada antum ya ikhwah. Antum jadi orang yang jangan jadi orang tuh baperan. Ustaz, gampang banget antum ngomong jangan baperan. Ya antum enak Ustaz, nggak ada lawannya. Ustaz itu banyak lawannya. Masya Allah. Ustaz itu yang dia hadapin bukan dari orang yang berseberangan dengan dia. Orang yang satu barisan dengan dia pun Ustaz harus sabar. Kadang-kadang ada jemaah kita udah ngaji, sikapnya A, sikapnya B, Ustaznya nggak gampang sakit hati. Oh, biasa. Makanya dalam Islam itu ada namanya taghaful ataupun tajahul, pura-pura nggak tahu. Kalau kita kepo banget, apa kata fulan tentang kita, apa kata A tentang kita, ini baper, akhirnya sakit hati. Coba dibiasakan untuk nggak bawa perasaan. Bisa. Ini namanya seni dalam mengelola jiwa. Bisa. Dan dalam Islam dipelajari. Dan para nabi adalah orang yang nggak bawa perasaan. Nabi Yunus dulu bawa perasaan. Dihukum nggak oleh Allah Azza wa Jalla? Dihukum dengan cara apa? Ditelan oleh ikan paus. Mau pergi kemana Nabi Yunus? Antum ya ikhwah, di sini nih antum sakit hati, pergilah antum ke tempat lain. Di sana kalau kita metodenya sama, sakit hati juga kita di sana, karena manusia di sana persis seperti manusia di sini. Antum sakit lagi di sana, pindah lagi sana, pindah aja terus. Itu karena memang jiwa kita yang salah, cara ngelola bagaimana ucapan. Jadi cara yang paling ampuh pura-pura nggak tahu. Nabi tahu fulan ngubahin, fulan gibahin. Antum tahu kasusnya Umar sampai mau menggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul?
Apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa. Biarkan saya tebas nih kepala orang nih. Kata Rasulullah, udah biarkan aja. Padahal Nabi dicela-cela habis, tapi nggak sakit hati, udah biarin aja, biarkan aja sudah. Kenapa nanti takutnya la yatahaddatsun nas anna Muhammad qatal ashabah, nanti orang mikir Nabi Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik yang seakan-akan sahabat padahal bukan apa? Sahabat. Tapi Nabi apakah sakit hati, marah gini? Enggak, biasa aja bagi Nabi sallam. Enggak usah jauh-jauh deh. Ya ikhwah, apa kabarnya kalau istri kita ngangkat suara? Panas dada kita. Ini terjadi di Nabi. Ketika Aisyah ngangkat suara, Abu Bakar masuk ke rumah mau nempeleng siapa? Aisyah. Belum tahu siapa yang lindungin Aisyah? Rasul. Ditahan tangannya Abu Bakar, gak boleh mukul Aisyah. Coba kalau istri kita ngangkat suara, datang mertua kita, apa? Inilah antum. Kita bilang gitu, Pak, inilah kondisi antum ngangkat suara. Itu orang kalau bawa perasaan. Apa kabar istri kalau ternyata na'udzubillah istri kita lempar piring? Istri kita nggak pernah lempar piring, apalagi lempar piring depan tamu. Kayaknya sulit bagi istri kita lempar piring depan tamu, kayaknya hampir rada-rada mustahil gitu. Kayak terlalu jauh gitu istri sampai lempar piring depan apa? Tamu kita. Tapi pernah nggak terjadi di zaman Nabi SAW? Pernah. Nabi bawa perasaan, nggak tajahul, pura-pura nggak tahu. Jadi obat yang paling ampuh bagi kita agar hati kita ini selamat dan tidak bawa perasaan, nggak sakit hatian, adalah taghaful tajahul. Dan setiap manusia dia akan menjumpai banyak hal dari kalangan karakter manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, pura-pura nggak tahu, ya lu sabar aja. Itu lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang nggak mau bergaul dengan manusia karena takut sakit hati. Nah, itu kata Nabi. Karena takut apa? Karena nggak sabar di atas gangguan manusia. Jadi ala kulli sini ikhwah, kita harus ingatkan bahwa saya kalau biar nggak sakit hati ada obatnya, taghaful dan juga apa? Tajahul. Coba belajar dari sekarang. Istri ngomong apa, udah tajahul aja. Ya ikhwah, istri itu bengkok. Dan bukan cuman sekedar bengkok, istri itu super bengkok. Yang ngomong gini bukan ana, yang ngomong gini wanita super bengkok itu Nabi. Kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dila, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok a'la, yang paling apa? Tinggi, yang paling atasnya, yang paling. Nah, itulah istri kalian. Berarti istri kita super apa? Bengkok. Nah, kalau kita nggak bisa ngelola hati, ya pantas kita nggak bisa ta'addud. Satu aja ngedumel, apalagi 4. Nggak akan bisa sudah. Memang 1 aja sudah bagusnya kita. Berapa? 1. Karena kita nggak akan tahan sama perbuatan siapa? Istri. Ya kita sama kayak gini sama umat. Makanya wajar para nabi itu ngembala kambing. Antum tahu kambing kapan merepet dia? Antum melihara kambing enggak? Wallahi ya ikhwah, ana pertama kali melihara kambing sakit hati sama kambing. Ana baru datang pas sebelum maghrib gitu, baru datang ke rumah, mbak. Ana bilang sabar bentar, ana mau ngambil rumput, ngembek tambah keras gitu. Akhirnya terbiasa sabar kita. Nah, kalau sama dicerewetin kambing bisa sabar kita, apalagi sama istri. Cerewetnya istri itu nggak lebih keras dibandingkan cerewetnya kambing. Cobalah antum melihara kambing, nggak berhenti ngembek dia itu sampai dia ngerasakan puas kenyang. Istri kita nggak lama ngembeknya, ngembeknya. Jadi ala kulli sini saranana ya ikhwah, kalau antum udah bisa nggak bawa perasaan, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Nah, wallah alam yang dapat saya sampaikan, ini udah habis waktu ana sampai 10:30. Ana mau lanjut lagi ke guru.
masih ada kajian anak terakhir di guru pada zuhur dan ini mepet waktunya, jadi anak cukupkan sampai sini karena adzan tuh 11:30. Jadi anak usahakan anak sebelum nyampe sana tuh sebelum apa? Sebelum, karena setengah jam tadi anak cek ke sana tuh setengah jam, ya anggaplah sebelum zuhur kita beberapa menit sebelum sudah di sana. Jadi yang murni benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang murni salah datang dari anak pribadi syaitan, dan anak beringat kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.